Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فلنبتدئ هذا الله وإياكم جميعا insyaallah. Pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada hadis berkaitan dengan cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba dibaca aku. An Abi وهو بناء أحدهم إذا ولغ فيه الخلق أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم في لفظه فليغسله والترمذي أخراهن أو أولاهن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru ina'i ahadikum." Tahuru ina'i ahadikum. Tahur bisa dibaca dua. Bisa dibaca dengan memfathahkan fa, bisa dibaca dengan mendomahkannya. Tuhuru ina'i ahadikum. Kalau dibaca tahur berarti maksudnya adalah alat untuk mensucikan bejana salah seorang dari kamu. Kalau dibaca tuhur berarti cara membersihkan bejana salah seorang dari kamu. Tuhur dan tahur kalau dibaca dengan dhammah fa, ini bacaan yang paling masyhur, tuhur, maka maksudnya adalah al-fi'lu, cara. Dan kalau yang dimaksud dengan kalau dibaca dengan tahur dengan fathah, maka maksudnya adalah ma yatatahharu bihi, alat yang dipakai untuk bersuci. Alat yang dipakai untuk bersuci. Idza walagha yaliru atau yalagu, bisa diambil dari bab fataha yaftahu, bisa diambil dari hasiba yahsabu, atau warisa yaritu. Bisa dibaca walagha yaliru, bisa dibaca walagha yalagu. Al-wulu adalah asyurbu bi atrafil lisan. Yang dimaksud dengan wulu walagha adalah minum dengan ujung lidah. Minum dengan ujung lidah biasanya ini adalah cara minum hewan. Ya, hewan biasanya minum dengan lidahnya, dengan ujung lidahnya. Dia tidak meneguk minuman itu seperti manusia. Tapi mereka minum dengan ujung lidahnya, di atrafil lisan, dengan menjilatnya, atau dengan menjulurkan lidahnya, yaitu syarbul kalbi, cara minum anjing, kucing dan sejenisnya dari hewan-hewan. Idza walagha fihi al-qalbu, jika seekor anjing di sini umum, anjing manapun, baik anjing untuk berburu maupun anjing liar, hukumnya sama.
Apabila seekor anjing minum padanya, fihi, padanya, ayaghsilahu sab'a marrat, untuk mencucinya 7 kali. Mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, cucian pertama dengan tanah. Ya, cucian pertama dengan tanah. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ada tambahan lafal falyurikhu min raqa yuriku, ay falyasubbahu araqa yuriku, ay falyasubbahu alal ard, yaitu menumpahkannya, menumpahkan isi bejana yang telah diminum oleh anjing tersebut. Iraqah maknanya adalah menumpahkan sesuatu dari bejana, gelas, gayung dan sejenisnya, baik berupa makanan maupun minuman. Ini hadis dari Abu Hurairah, dan di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan ukhrahunna au ulahunna. Ukhrahunna ini jamak dari ukhra. Ya, ukhrayat atau ukhar. Mislu kubra, kubrayat dan kubar. Maksudnya di sini adalah salah satu darinya, salah satu dari basuhan tersebut. Salah satu dari basuhan tersebut dilakukan dengan tanah. Au ulahunna, au di sini menunjukkan kesangsian. Syak minar rawi, keraguan dari seorang perawi. Ukhrahunna au ulahunna, bukan kedua-duanya, bukan pilihan di sini. Ya, yang rajih adalah ini syak minar rawi, laisa litakhir, bukan pilihan. Boleh di awal, boleh di akhir, atau boleh di tengah. Tapi ini keraguan dari seorang perawi. Dia ragu mana lafal yang benar, mana lafal yang waris dari Rasulullah, apakah ukhrahunna atau ulahunna. Dan riwayat ulahunna ini lebih rajih, lebih kuat, yaitu yang menyebutkan yang pertama dari basuhan itu dilakukan dengan tanah, likasrati ruwatiha, karena perawi-perawinya lebih banyak. Dan itu riwayat Muslim yang dirajihkan, yang lebih dipilih daripada riwayat Tirmidzi. Nah, demikian benefitin. Dan juga secara prakteknya, at-turab, basuhan dengan tanah jika dilakukan pada basuhan pertama, maka itu lebih angkoh, itu lebih mensucikan, lebih membersihkan. Ya, dan kalau itu yang terakhir, maka tentunya akan mengotori. Ya, kalau pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 dengan air, kemudian yang ke-7 dengan tanah, maka akan membuatkan bejana itu kotor, ya, di akhir basuhan. Nah, kalau pertama dengan tanah, kemudian diiringi 6 kemudian dengan air, maka ya bejana itu bisa dapat bersih setelah ya dibersihkan pertamanya dengan air. Nah, demikian ikhwan azza wa iyyakum. Nah, dari hadis ini ikhwan ada 2 perkara yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadal hadis yubayyinu amrayn. Hadis ini menjelaskan 2 perkara. Yang pertama adalah tata cara membersihkan bejana yang anjing minum padanya. Bejana yang anjing minum padanya, yaitu mencucinya dengan air 7 kali. Basuhan yang pertama dengan tanah, dibasuh 7 kali dengan air. Basuhan pertama dicampur dengan tanah. Itu dia yang pertama, faedah yang pertama yang paling kecil. Ya. Nah, di sini penggunaan air tanah di dalam penyucian itu sudah ada ya, dan dikenal. Ya, bahwasanya tanah itu juga mensucikan, membersihkan. Ya, oleh karena itu ketika tidak ada air, maka digunakan tanah ataupun debu untuk bersuci. Ya, debu untuk bersuci. Dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwasanya dijadikan, ya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bagiku, ya,
bumi ini sebagai tempat beribadah, tempat sujud, tempat salat dan alat bersuci. Jadi tanah itu dikenal sejak dulu ya dipakai sebagai alat bersuci. Ya, dan orang tua kita dulu juga mengenal hal itu. Ya, bahwasanya dulu sebelum ada sabun, ya sebelum ada alat-alat pembersih seperti sekarang ini, mereka dulunya menggunakan tanah sebagai salah satu alat bersuci untuk membersihkan bejana dan lain sebagainya. Jadi ini bukan satu hal yang baru, ya sudah dikenal di kalangan umat manusia sejak dulu. Dan syariat Islam datang menegaskannya, bahwasanya itu adalah satu yang dikenal dan ma'ruf. Nah demikian. Jadi dipilih tanah untuk membersihkannya, untuk satu kita katakan faedah. Dan ini termasuk ihdal mu'jizat al-ilmiyah di hadis syariah al-Muhammadiyah. Ini merupakan salah satu mukjizat ilmiah untuk syariat Muhammad, bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa telah diteliti secara ilmiah bahwa ditemukan tanah itu merupakan salah satu alat pembersih yang paling manjur, mujarab untuk menghilangkan najis-najis. Dan benda-benda yang berbahaya, virus-virus kemudian makhluk-makhluk kecil mikroba yang bisa membahayakan, itu bisa dibersihkan dan dihilangkan dengan tanah, terutama kita katakan virus-virus ataupun sel-sel yang ada pada air liur anjing. Baik. Nah kemudian yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah tanah di sini diganti dengan yang lainnya? Bolehkah tanah di sini diganti dengan yang lainnya? Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Sebagian mengatakan ini merupakan perkara ta'abudi yang tidak bisa dikiaskan. Artinya tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, kalau tidak ada tanah, maka gugur kewajiban untuk menggunakan tanah. Maka dicuci 7 kali dengan air. Dicuci 7 kali dengan air. Karena Nabi tidak menyebutkan kecuali air dan tanah. Kecuali air dan tanah. Dan apabila tidak ada tanah, ketiadaan tanah, maka kembali kepada hukum asal bersuci, yaitu dengan air. Sebagian mengatakan ini adalah perkara ta'abudiyah yang tidak ada, yang tidak bisa dikiaskan. Artinya ghairu ma'qulil ma'na. Tidak bisa dikiaskan dengan logika. Tidak bisa dikiaskan dengan logika. Sebagian mengatakan penggunaan tanah di sini untuk satu illat, yaitu untuk lebih membersihkan, untuk taharah, untuk menyucikan dan membersihkan. Dan itu bisa diganti dengan yang lain. Misalnya dengan sabun dan sejenisnya. Nah, demikian berkaitan dengan masalah penggunaan selain tanah di dalam membersihkan ataupun menyucikan bejana yang dijilat oleh Nabi. Baik. Nah, kemudian yang kedua, perkara kedua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah hukum su'ur. Su'ur itu sisa air minum, sisa minum dan sisa makan anjing. Dan status air yang ada di dalam bejana tersebut. Status air yang ada di dalam bejana tersebut. Yang pertama dulu, hukum su'ur, yaitu sisa minum anjing. Dalam kitab Subulus Salam disebutkan, dalam kitab Subulus Salam disebutkan, As-Sana'ani mengatakan, menumpahkan air, perintah untuk menumpahkan air, falyurikhu, artinya tumpahkanlah air itu, merupakan perbuatan membuang-buang harta. Menumpahkan air yang ada di dalam bejana itu merupakan perbuatan membuang-buang harta. Kiranya air itu suci, tentu tidak disuruh untuk membuangnya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membuang-buang harta. Jelaslah
mulut anjing hukumnya najis. Ya, dan air yang ada di dalamnya itu menjadi najis karena bersentuhan ataupun terkena benda najis. Nah, itu merupakan konsekuensi hukum yang merupakan kita katakan mafhum yang bisa diambil dari hadis ini. Idza walaqal qalbu fi ina'i hadikum ayat tulang dalam marat, kemudian di dalam lafal disebutkan falyurikhu, perintah untuk menumpahkan. Ini bisa diambil dari mafhum dari situ, bisa diambil mafhum dari situ, mafhum muwafaqahnya yaitu apa? Bahwa air itu merupakan benda yang sudah ternajisi. Jadi air yang sudah dijilat oleh anjing dan anjing minum di situ hukumnya najis. Dan itu juga berkonsekuensi bahwa lidah anjing adalah najis. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Lidah anjing najis. Adapun bagian badan yang lainnya seperti badannya, ekornya, kakinya dan lain sebagainya, para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya? Apakah najis juga atau tidak? Benda bagian-bagian anjing yang lain. Nah, ini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah itu. Baik. Sofiyur Rahman Mubarakpuri mengatakan, yaitu di dalam syarah Tirmidzi, hadis ini menunjukkan najisnya mulut, ludah dan air liur anjing. Nah, ini yang disepakati oleh ulama. Sofiyur Rahman Mubarakpuri mengatakan di dalam syarah Tirmidzi, di dalam syarah Bulughul Maram, Fathul Kiram, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan najisnya mulut, ludah dan air liur anjing, yaitu yang berhubungan dengan mulut anjing itu. Karena dengan itulah dia minum, dan itulah yang menajisi air yang ada di dalam bejana tersebut. Maka para ulama menyepakati mulutnya termasuk di dalamnya air liurnya, ludahnya hukumnya najis. Dan juga menerangkan najisnya badan anjing. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang saya sebutkan tentang bagian badan yang lainnya. Apakah bagian badan yang lainnya juga najis atau tidak? Nah, ini para ulama berbeda pendapat kepada fiddin Allah wa iyyakum jami'an. Ikhtalafa ulama hal najasatul kalbi khassa bi famihi wa lu'abihi aw 'amma fi jami'i badanihi wa a'dha'ihi. Berbeda pendapat para ulama berbeda pendapat apakah kenajisan anjing ini khusus pada mulut dan air liurnya, awamah atau umum pada seluruh badannya dan anggota tubuhnya yang lain selain mulut. Zahabal jumhur ulama berpendapat anna najasatahu amah di jami'i badani, bahwa najisnya ini umum meliputi seluruh bagian badannya. Wa anal ghusla bihadhihi sifah amun aidan, dan membersihkan dari sentuhan anjing ini umum, baik yang tersentuh badannya, tersentuh mulutnya, tersentuh ekornya atau seluruh dari bagian anjing itu. Wa dzalika minhum ilhaqan li sa'iri badanihi bi famihi. Mereka mengkiaskan dan menyamakan hukum badan ini dengan mulut. Wa dhahaba Imam Malik wa Daud az-Zahiri. Adapun Imam Malik dan Daud az-Zahiri berpendapat an ila qasril hukmi ala lisanihi wa famihi. Hukumnya ini, hukum najisnya ini hanya sebatas mulut dan lidahnya saja, termasuk lu'abnya, yaitu air liurnya. Wa dzalika annahum yarawna anna al-amr bil ghusl ta'abbudi la lin najasah. Mereka mengatakan bahwa perintah mencucinya itu adalah perkara ta'abbudiyah, bukan semata-mata menghilangkan kotoran. Wa ta'abbudi yukfaru 'alan nas. Adapun perkara-perkara ta'abbudiyah ini tidak boleh melewati apa yang telah dijelaskan di dalam nas. Tidak boleh melewati apa yang telah dijelaskan di dalam nas. Artinya fala yata'adda, tidak boleh melebihi apa yang telah diterangkan di dalam nas itu.
Dia ada di ma'rifatil illah. Karena kalau dikatakan perkara ta'budiyah maka illahnya ya tidak bisa ditetapkan. Karena dia perkara ta'budi. Nah demikian. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama Ikhwanuddin. A'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian mereka juga mengatakan, ya, kalaulah air liurnya saja najis, bagaimana dengan kotorannya? Kotoran anjing, ya tentunya lebih najis lagi. Jadi mereka berdalil dengan mafhum di sini. Ya mereka berdalil dengan mafhum. Baik, ikhwanifiddin azza wa jalla. Dan Sofiyur Rahman Mubarakpuri ini mengatakan dan juga menerangkan najisnya badan anjing seperti yang disyaratkan dalam hadis tentang wajibnya mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. Ya, jadi beliau di sini berpendapat seperti pendapat jumhur, yaitu anjing itu najis hukumnya secara keseluruhan. Baik, bukan hanya lisannya, bukan hanya badannya, bukan hanya lidahnya, bukan hanya mulutnya, tapi seluruh bagian anjing itu najis. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i juga, ya. Dan ini yang masyhur, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan orang-orang di sini di Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan jami'u a'dha'il kalbi, seluruh anggota tubuh anjing, yaduhu wa dhanbuhu wa rijluhu aw ay adwin idza waqa'a fil ina ghusila 7 marrat ba'da ihraqi ma fihi. Seluruh anggota tubuh anjing mulai dari tangannya, itu kakinya tentunya, atau ekornya, atau apapun dari bagian tubuhnya apabila jatuh dalam bejana, yaitu terkena dalam bejana yang terisi air, ya misalnya anjing jatuh ya dalam ember, ya atau dalam bejana kita, ghusila 7 marrat, maka harus dicuci bejana itu 7 kali dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah, kemudian berikutnya dengan air. Setelah ditumpahkan air yang ada di dalam bejana tersebut, jadi tumpah penuh airnya itu dibuang, lalu gimana? Dicuci 7 kali dengan ya benda perkara yang kita sebutkan tadi, ya dengan tanah dan dengan air. Nah demikian yang menjadi azan ya Allah wa iyyakum. Nah kalau ada yang bertanya bagaimana dengan anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipelihara? Ya, anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Misalnya anjing apa? Anjing berburu, ya, anjing untuk menjaga ternak ataupun menjaga kebun. Nah, di sini para ulama mengatakan innal kalba al-ma'dun fihi lis-sayd, bahwa anjing yang diizinkan atau yang dibolehkan untuk dipelihara lis-sayd wal harfi wal masiyah, ya untuk berburu, untuk menjaga sawah ataupun kebun, dan untuk menjaga al-masiyah yaitu hewan-hewan ternak, mustasna min hadzal umum, dikecualikan dari hukum umum ini. Wa dzalika bina'an 'ala qa'idah samahatus syariah wa yusriha. Nah ini berdasarkan kaidah syariat yaitu kemudahan. Ya, karena susah ya untuk menghindari. Wal masyaqqah tajlibu taysir. Mereka mengatakan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah ini masalah yang mengatakan seluruh bagian tubuh anjing itu najis. Lalu bagaimana dengan anjing berburu? Anjing berburu kita lepas dengan mengucapkan bismillah, maka hasil tangkapannya itu halal. Kalau dia menangkap, menerkamnya, ya, maka halal untuk dimakan. Ya tentunya ketika dia menerkam hewan ini, ya itu tidak akan lepas dari sentuhan. Ya, dia akan bersentuhan. Ya taruhlah dia tidak bersentuhan dengan tuannya, misalnya pakai tali kan jauh, ya, tidak bersentuhan itu bisa. Tapi dengan hewan yang akan ditangkapnya, itu kayaknya tidak mungkin. Ya, dan minimal dia akan menangkapnya dengan mulutnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, ya bagi para ulama yang berpendapat seperti itu jumhur di sini, ini masalah. Ya bagaimana dengan hewan tangkapan itu? Apakah juga perlu disamak?
yaitu dicuci dengan air atau dengan tanah dan air, atau tidak? Karena tidak ada di dalam syariat penjelasan dari Nabi ketika Nabi menghalalkan itu, ya, menghalalkan memakan hewan buruan itu untuk ada perintah untuk mencucinya dengan tanah dan air. Nah, kalaulah itu harus, maka pasti harus dijelaskan. Nabi akan menjelaskan bahwasanya, ya, cucilah dia 7 kali sebelum kalian makan. Dan tidak ada dalam syariat atau dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi menyuruh para sahabat untuk mencuci hewan hasil tangkapan itu, hewan hasil tangkapan anjing. Ini kalau kita katakan seluruh bagian badannya itu najis, dan ini akan susah. Dan ini sangat berat. Jangankan hewan apa yang kita katakan, jangankan anjing-anjing berburu, anjing-anjing yang liar, yang tidak dipelihara dan tidak boleh dipelihara, itu akan susah kita menghindari persentuhan dengannya. Nah, kalaulah setiap persentuhan dengan anjing ini akan menyebabkan kita katakan jatuhnya perintah untuk mencucinya dengan air 7 kali dan dengan tanah sekali, tentu ini akan sangat menyusahkan. Sangat menyusahkan. Ya, demikian pula yang mengatakan bahwa tangkapan, mulut, lidah dan air liurnya itu najis, lalu mewajibkan untuk mencuci hewan buruan itu dengan air dan tanah, ini juga sangat susah. Karena tentunya tidak akan lepas dari dari persentuhan dengan tentunya dengan mulutnya, ya. Anjing menangkap buruannya dengan mulutnya. Dia akan menerkamnya dengan mulutnya, ya, kemudian dia akan membawanya juga dengan mulutnya, dan mungkin kemungkinan besar dia akan menjilatnya. Nah, akan menimbulkan masalah. Ya, akan menimbulkan beberapa problem. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, nah, ini adalah sesuatu yang dikatakan ta'ummu bihil balwa, perkara yang menimbulkan kesusahan yang besar, maka dimaafkan, artinya dibolehkan. Ada kata nazul dari hukum. Ya, dan kita lihat ini ketidakkonsistenan di dalam menetapkan hukum. Nah, oleh karena itu kita masih membedakan antara hukum najis anjing itu dengan perintah untuk mencuci. Kalau kita bedakan, ya, maka ikhwan fillah kita akan bisa mendapatkan kesimpulan hukum yang lebih tepat. Ya, kita katakan bahwa anjing najis, seluruhnya najis. Ya, tapi yang diperintahkan untuk dicuci dan disamak dengan air dan tanah, istilahnya disamakan di sini, ya. Itu dicuci dengan air, dengan tanah dan air, itu hanya yang bejana yang dijilat oleh anjing, yang anjing minum di situ. Ya, mengikuti nas yang ada. Ya, dan dalam hal ini mungkin kita lebih condong kepada pendapat seperti Imam Malik dan pendapat Zahiriyah yang mengatakan ini perkara ta'abudiyah, nggak bisa ditakwil dan dijelaskan ataupun dikiaskan dengan logika. Nah, dengan demikian kita bisa selamat dari berbagai hal yang kesulitan-kesulitan di dalam menentukan hukum-hukum yang lain. Misalnya tentang hewan tangkapan. Ya, kita katakan bahwa hewan tangkapan anjing tidak perlu dicuci dan disamak dengan tanah dan air. Kenapa? Karena tidak disebutkan sebagai wulu. Ya, anjing tidak minum. Ya, dia cuma menangkap. Dan tidak ada perintah di sini untuk apa? Menyamaknya dengan tanah dan air. Nah, itu khusus. Ya, perintah untuk menyamak dengan tanah dan air khusus berkaitan dengan apa? Anjing yang menjilat bejana dan minum badannya. Ya, minum badannya. Nah, demikian. Ya, jadi kita bedakan, kita pisahkan antara kenajisan anjing secara keseluruhan. Ya, kita katakan kita lebih condong kepada pendapat jumhur, dan itu juga pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Ya, ya, beliau mengatakan di sini dikatakan oleh oleh Sofiur Rahman Mubarakpuri, dia mengatakan, ya, para ahli bahwa anjing, ya, adalah najis. Anjing adalah benda najis. Demikian juga ini pendapat yang dipilih oleh
Husain Al-Awaisah. Jadi dalam kitab ensiklopedia fikih ya, Mawsu'ah Fikih Muyassarah, ya beliau mengatakan ya, menggolongkan anjing sebagai salah satu benda najis. Anjing sebagai salah satu benda najis. Seluruhnya, ya, seluruhnya. Cuma azanillahu wa jami'an, yang perlu dicuci dengan tanah dan air itu hanya apa? Yang bejana yang dijilat oleh anjing saja. Bejana yang dijilat oleh anjing. Bejana yang dijilat oleh anjing dan anjing minum badannya. Itu saja yang kena hukum mensucikan dengan tanah dan air sebanyak 7 kali. Adapun selain itu, maka tidak ada perintah untuk mencucinya dengan tanah dan air sebanyak 7 kali. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah sama seperti benda-benda yang terkena najis, yaitu dicuci saja dengan air. Tidak perlu sampai 7 kali, sekali saja sudah cukup. Misalnya kita terkena anjing, ya, ataupun dijilat anjing, maka cuci saja dengan air. Ya, tidak perlu disama dengan tanah dan air. Nah, demikian konfidin. Nah, ini untuk menggabungkan ya pendapat-pendapat yang ada. Konfidin azanillahu wa jami'an. Baik. Nah, para ahli, ya, tentunya ahli kesehatan, ahli medis telah menjelaskan tentang ini, tentang hikmahnya ya. Kenapa syariat memerintahkan kita untuk menyamahnya dengan tanah dan air sebanyak 7 kali? Nah, para ahli medis menjelaskan bahwa dalam usus anjing banyak terdapat cacing pita yang sangat halus. Ya, panjangnya kira-kira 3 mm. Jika anjing membuang kotorannya, maka di dalam kotorannya mengandung banyak telur cacing pita dan banyak tersangkut di bulu dan tumbuh di sekitar anus anjing. Dan jika anjing membersihkan anusnya dengan lidahnya, maka telur tersebut berpindah ke lidah anjing tersebut. Dan jika anjing menjilat sebuah bejana atau air minum, ya, atau anjing itu dicium oleh manusia atau mencium manusia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat, maka berpindahlah telur itu ke tempat-tempat tersebut. Dengan demikian sangat mudah bagi bagi bakteri ataupun telur itu masuk ke dalam mulut manusia saat makan dan minum. Nah, demikian itu. Jadi dijelaskan di sini tentang kotoran yang ada pada anjing itu ya, kotoran yang ada pada anjing. Nah, jadi ini hikmahnya. Jadi ada kotoran-kotoran yang nyangkut pada pada bakteri-bakteri yang ada pada kotorannya. Nah, demikian. Ini salah satu hikmah. Baik. Nah, demikian ikhwanifidina azanillahu wa jami'an berkaitan dengan hukum bejana yang dijilat ataupun bejana yang dijilat oleh anjing atau anjing minum ataupun makan pada bejana seseorang, ya, salah seorang dari kami. Baik, ikhwanifidina azanillahu wa jami'an. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, di antaranya adalah kencing anjing. Jika anjing kencing, ya maka apa hukumnya? Apakah kencingnya najis? Ya, para ulama mengatakan bahwa kencing anjing, baulu al-kalbi, hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Sama seperti hukum air liurnya. Nah, dalam hal ini ada kita menggunakan mafhum muwafaqah aulawi. Kita katakan kalau yang keluar dari mulutnya saja najis, bagaimana pula yang keluar dari kubul dan duburnya, yaitu kencing dan tinjanya dan kotorannya. Tentunya lebih najis lagi. Baik. Nah, itu berkaitan dengan kotorannya, hadrah dan baulnya. Nah, kemudian mengenai anjing. Ya, anjing. Tadi kita sudah jelaskan bahwa anjing adalah najis. Dan kaidah mengatakan setiap yang najis itu haram dimakan. Maka dapat juga diambil dari situ bahwasanya anjing dilarang untuk dimakan. Anal kalb muharramul akli, diharamkan untuk dimakan. Ya, karena dia mengandung najis. Maka setiap najis ya diharamkan untuk dimakan. Maka tidak boleh memakan anjing.
Tidak boleh memakan anjing. Nah, di sana ada yang berpendapat bahwa anjing boleh dimakan, makruh kata mereka. Ya, karena tidak ada dalil nas Quran yang melarangnya, ya, mengharamkan. Kita katakan bahwa apa yang diharamkan di dalam sunnah sama seperti yang diharamkan dalam Quran. Nah, kalau dicari-cari dalam hadis juga nggak ada mengharamkan makan anjing. Kita katakan diambil dari kaidah umum, ya, dari hadis-hadis yang lain, yaitu hadis-hadis yang melarang kita untuk menggunakan bejana yang dijilat oleh anjing dan kenajisan anjing itu. Nah, kenajisan anjing ini menyebabkan jatuhnya hukum haramnya dimakan. Ya, anjing haram dimakan. Nah, demikian. Baik. Jadi itu hukum anjing, yaitu haram dimakan, bukan makruh. Baik. Nah, di samping itu ada tanda-tanda lain. Ya, ada ada dalil lain yang mengharamkan anjing ini. Ya, yang menyebabkan anjing ini haram dimakan. Yaitu apa? Dia memiliki nab, yaitu taring. Ya, dia memiliki taring. Anjing termasuk binatang yang bertaring. Dan muftaris, sibah, yaitu dia menerkam buruannya. Dia menerkam buas. Ya, maka dia dilarang untuk dimakan dengan sifat-sifat ini. Ditambah lagi dia adalah benda najis berdasarkan keterangan yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini lebih menguatkan hukum haramnya anjing, ya, yaitu untuk dimakan. Dia najis dan dia haram dimakan. Dan syariat juga Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, la dharar wa la dhirar, tidak boleh memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri sendiri. Dan memakan anjing termasuk memudaratkan diri sendiri. Baik. Nah, juga konfidina azanillahu wa iyyakum jami'an. Para ulama menggolongkan anjing ini sebagai najis yang mughalladzah. Ya, najasah terbagi 3, ada 3 macam. Najasah ada 3 macam. Yang pertama, najasah mughalladzah. Yang kedua, mukhaffafah. Najasah mukhaffafah. Mukhaffafah ini terbagi 2. Najasah mukhaffafah ada 2 macam, ada 2 jenis. Yang pertama, bauluz zakar as-saghir. Air seni anak laki-laki yang masih kecil. Alladzi lam ya'kul ta'am, yang belum makan makanan. Jadi termasuk najis mukhaffafah. Hukumnya bagaimana? Dibersihkan dengan air. Yang kedua, al-madyu, yaitu madi. Itu cairan yang keluar ketika seorang insan, seseorang itu ya bangkit syahwatnya. Bangkit syahwatnya. Dia bukan air kencing, bukan air seni, dan bukan juga mani. Cairan, madi ya. Nah, demikian. Nah, itu contoh mukhaffafah yang kedua. Ini ada 2 jenis. Yang pertama, ya, kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, dan yang kedua yaitu madi. Baik. Nah, sekarang air seni manusia itu tergolong apa? Mukhaffafah atau mughalladzah? Mughalladzah. Ya, jadi termasuk contoh najis yang mughalladzah, najasah yang mughalladzah adalah air seni manusia. Kemudian qismus tsalits, yang ketiga, najasah al-mutawassithah. Itu antara keduanya. Wahia baqi an-najasat. Itulah dia benda-benda najis selain dari yang kita sebutkan tadi. Ya. Hatta najasatul khinzir, termasuk juga kenajisan khinzir, yaitu babi. Babi itu najis, tapi termasuk najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah. Jadi para ulama mengatakan najis yang mughalladzah adalah najis yang ada perintah untuk mensucikannya secara khusus. Dan yang kedua adalah adanya ancaman
atau orang-orang yang tidak membersihkannya. Ya seperti air seni. Kalau kita tidak membersihkan diri dari air seni, maka ada ancaman, yaitu apa? Adab kubur. Nah, demikian. Jadi dia tergolong najasah yang mughalladhah. Nah, kemudian mutawassithah mukhaffafah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu air seni anak yang masih kecil yang belum makan makanan, kemudian mandi. Nah, itu termasuk mukhaffafah. Ya, cuma cukup dicuci saja dari percikan air. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir mutawassithah, yaitu yang pertengahan antara mukhaffafah dan mughalladhah. Nah, itulah dia bagi an-najasah al-ukhra. Ya, setelah najasah yang lain seperti khinzir, babi dan seterusnya. Nah, demikian ya. Kemudian air seni, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu termasuk najasah mutawassithah. Baik. Nah, itu kita katakan pembagian yang berkaitan dengan najis konfidin azanillah wa iyyakum. Baik. Jadi dapat kita simpulkan, ya, yang pertama konfidin bahwa ya hadis ini menunjukkan perintah untuk mencuci bejana yang telah dijilat oleh anjing. Yang kedua, bahwa anjing itu hukumnya najis, seluruh badannya najis. Ya. Yang ketiga, perintah untuk mencuci dengan tanah dan air itu khusus berlaku untuk bejana yang dijilat oleh anjing, bejana dan sejenisnya yang dijilat oleh anjing, tidak untuk yang lainnya. Ya, misalnya hewan buruan yang ditangkapnya tidak perlu disama dengan tanah dan air. Ya, cukup dicuci saja dengan air, ya, tanpa perlu disama ataupun dicuci dengan tanah dan air. Demikian juga kalau kita bersentuhan dengan anjing atau dijilat oleh anjing, maka tidak perlu disama dengan tanah dan air, cukup dicuci dengan air. Hanya dicuci dengan sabun juga itu sudah cukup. Nah, jadi ini perintah ini ta'abudiyah, tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, menjelaskan bahwa haramnya anjing, yaitu anjing haram dimakan berdasarkan hadis ini. Nah, ini kita ambil dari mafhum, ya. Nah, demikian. Ya, dari hukum najisnya anjing tadi. Ya, hukum najisnya anjing berarti apa? Anjing haram dimakan. Nah, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Hadis yang kita bacakan tadi, yaitu idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, atau idza tahuru atau tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ulahun nabi turab. Kemudian cara yang benar adalah, ya, yang kita pilih yaitu ya batuan yang pertama dengan tanah, kemudian batuan selanjutnya baru dengan air. Nah, tadi juga kita telah jelaskan bahwa di dalam bab ini tanah tidak bisa digantikan dengan benda-benda lain. Ya, tanah tidak bisa digantikan dengan benda-benda lain. Itu dicuci dengan tanah. Baik. Nah, kalau tidak ada tanah, maka cukup mencucinya dengan air sebanyak 7 kali. Baik. Kita tahu bahwasanya pada zaman Nabi banyak alat pencuci lainnya, misalnya daun, ya, ataupun batang pohon dan lain-lain sebagainya, atau batu ataupun yang lainnya, tapi Nabi tidak menyuruh untuk menggantikan tanah dengan benda-benda itu. Kalaulah itu adalah pengganti tanah, maka Nabi akan menjelaskannya. Sementara kaidah mengatakan la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan pada waktu dibutuhkan. Nah, kalau seandainya tidak ditemukan tanah, apakah boleh diganti dengan yang lainnya? Nah, Nabi tidak menyebutkan pengganti tanah. Nabi hanya menyebutkan tanah dan air. Maka alat cucinya kalau tidak dengan tanah maka dengan air. Nah, kalau tidak ada tanah maka cukup dengan air. Demikian ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Itu berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, sisa minum dan makan kucing. Hadis yang ke-9. Bu, baca. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفرة إنها ليست بنجاسة إنما هي من الطوافين عليكم
akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Baik, yang ke-9 dari Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah tentang hukum kucing. Ya, hukum kita makan dan kita minum kucing. Nah, kucing termasuk hewan yang ada di sekitar kita. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Yaitu apa hukumnya kucing? Nabi mengatakan innama hiya minat tawwabina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha laysat binajasin. Jadi qala fil Hira, ya, beliau ditanya tentang kucing. Ya, beliau menjelaskan tentang kucing, ditanya tentang kucing, maksudnya tentang apa? Tentang hukumnya. Tentang hukum najisnya atau najis tidaknya kucing. Ya, tentang najis tidaknya kucing. Maka Nabi menjelaskan innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Karena kucing adalah binatang yang hidup di sekitarmu. At-tawafin artinya berkeliling. Tawafin banyak berkeliaran. Jadi kucing termasuk hewan yang berkeliaran di sekitarmu. Ya, dia ada di sekitar kita. Artinya apa? Ini merupakan alasan kenapa kucing tidak termasuk najis. Dan akan susah jika kucing digolongkan sebagai hewan yang najis. Baik, manifesti. Ini hadis diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini sahih, manifesti, disahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Uqaili, Ad-Darqutni dan lain-lain. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini termasuk hadis hasan sahih. Baik. Perawi hadis ini yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini dikenal dengan kunyahnya. Siapa? Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Namanya adalah Al-Harith bin Rib'i bin Baldamah Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami. Dari situ kita dapat mengetahui beliau adalah salah seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj. Ya, ada dua suku di Madinah, dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Ia dikenal dengan sebutan kunyahnya, yaitu Abu Qatadah. Beliau adalah salah seorang anggota pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama masih berselisih pendapat tentang apakah ia ikut dalam perang Badar atau tidak. Namun yang jelas ia turut serta dalam peperangan Uhud dan peperangan sesudah perang Uhud. Namun para ulama berbeda pendapat apakah ia termasuk salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, ini masih diperdebatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya pada peperangan Dzulqarat, ya, salah satu peperangan yang diikuti oleh Abu Qatadah. Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah rambut dan kulitnya, serta berilah keberuntungan bagi. Jadi ia termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkahan pada rambut dan kulitnya, serta diberi Nabi mendoakan baginya keberuntungan baginya. Dan dia wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah dalam usia 72 tahun. Dikatakan bahwa Ibnu Fiddin rambut dan kulitnya tidak keriput ya ketika wafatnya, atas berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya Allah, berkahilah rambut dan kulitnya. Dia berusia berapa? Ia wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah dalam usia 72 tahun. Normalnya kalau orang usia 72 tahun, bagaimana kulitnya dan rambutnya? Ya? Siapa di sini 60 tahun? Bagaimana? Pasti berubah dan kulit keriput, kan begitu ya? Nah, Abu Qatadah ini termasuk salah satu berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya sampai akhir usia itu tidak keriput dan tidak beruban. Ya, tidak keriput dan tidak beruban. Baik. Penjelasan kosakata yang ada di dalam hadis ini, mufradatul hadis. Al-Hirra. Hirra dibaca dengan mengkasrahkan ha, hirra, yaitu kitfah.
Ya, atau disebutnya sinnauriyah atau sinnaur. Ya, sinnaur kucing. Kucing liar dikatakan sinnaur. Ya. Kucing yang ada di sekitar rumah, ya, apa yang jinak biasanya disebut hira atau kita. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan apakah ya kucing ini termasuk hewan buas? Apakah kucing termasuk hewan buas? Dia suci ya, dia tidak najis. Dia tidak najis. Tapi bolehkah makan kucing? Kalau dikatakan dia tidak najis artinya apa? Suci kan begitu ya. Nabi mengatakan innaha laysat binajasin. Dia bukan najis. Dia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kamu. Ya, jadi pertanyaan adalah, apakah dengan hukum suci ini berarti kucing itu halal dimakan? Boleh makan kucing? Kalau boleh biar kita buka besok warung sate kucing. Enak begitu. Siapa yang pernah makan kucing? Biasanya dengan tambul. Tambul. Kucing haram dimakan. Ya, walaupun dia suci, Nabi mengatakan dia suci. Ya, jilatannya suci, airnya suci, badannya suci, tapi dia haram dimakan karena sifat-sifat lain. Yaitu dia memiliki taring dan dia termasuk hewan muftarin. Ya, buas. Dia buas. Kucing digolongkan atau dikategorikan sebagai hewan muftarin. Dan dia punya dinaf, dia itu punya taring. Dan asalnya dia buas, kucing itu. Walaupun ada kucing yang zina, Anggora kan begitu ya, kucing Persia. Itu bagaimana tuh hukumnya kucing Persia, kucing Anggora? Enggak ada buasnya. Kita katakan hukum asalnya bukan ya tentang hukum hewan-hewan yang terlatih. Karena kalau hewan-hewan yang terlatih, ya harimau saja bisa jinak. Bahkan bisa lebih jinak daripada kucing. Ya, kalau saya pernah ke taman safari, ada macan ataupun harimau yang bisa dilus-lus kan begitu ya, yang jinak sekali, bahkan melebihi jinaknya kucing. Tapi tidaklah lantas dikeluarkan dia dari apa? Dari kategori hewan muftarin, hewan buas. Dia tetap hewan buas. Nah, jadi hukum kepada tabiat asal dari hewan tersebut. Jadi kucing kita katakan tadi termasuk hewanul muftarin, sibah, dan hukumnya ya haram dimakan. Hukumnya haram dimakan. Baik. Oleh karena itu kita ambil kaidah, tidak semua yang haram dimakan itu najis. Ada yang haram dimakan tapi tidak najis. Ada yang haram diminum tapi tidak najis. Tapi kalau benda najis haram diminum. Ya, contohnya apa? Khamar haram diminum. Tapi khamar hukumnya suci. Bukan najis. Itu pendapatnya rajih. Ya, khamar bukan najis. Bukan najis. Tapi dia haram diminum. Sama seperti kucing, hukumnya suci. Bukan najis. Tapi dia haram dimakan. Nah, itu berkaitan dengan hewan. Baik. Kemudian Nabi mengatakan at-tawafin. At-tawafin adalah bentuk jamak dari at-tawaf. Dan tawaf adalah sifat mubalaghah dari ta'if. Ya. Ta'if yaitu yang berkeliling. Tawaf artinya senantiasa mengitari dan mengelilingi. Ya, mengelilingi terus-menerus dikatakan tawaf. Ya, mengelilingi terus-menerus dikatakan tawaf. Oleh karena itu kalau cuma dikelilingi satu keliling saja tidak dikatakan tawaf. Jika ada satu titik kembali ke titik itu tidak dikatakan tawaf. Ya, dikatakan tawaf kalau dia berkeliling
Ya, mengitari terus menerus. Lebih dari sekali baru dikatakan dia tawaf. 2 kali. Oleh karena itu tawaf di Masjidil Haram itu 7 kali. Itulah dikatakan tawaf. Nah, demikian pada fitin. Azza Allah wa iyyakum. Baik. Dikatakan seperti itu karena kucing selalu berhubungan dengan penghuni rumah. Dia masuk ke dalam rumah, kadang-kadang mencuri makanan, kadang-kadang minum, kan begitu ya, di dalam bejana. Maka apa hukumnya air yang dijilat oleh anjing? Kucing. Anjing sudah lewat tadi ya. Ya, air yang dijilat oleh kucing, misalnya ada gelas kita di atas meja, naik kucing ke atas meja, dijilatnya. Atau minum dari situ. Atau ada makanan kita, ya dijilatnya atau dimakannya. Biasa kan kucing curi ikan, curi lauk. Nah, apa hukumnya itu? Apa hukumnya? Apakah najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kucing bukan najis, dia suci. Maka sisa minum dan makannya digolongkan suci, tidak najis. Jadi tidak perlu dibuang, tidak perlu dibersihkan, dan tidak perlu dibuang bagian yang dimakannya. Hah? Apa? Jijik lain lagi ceritanya. Kalau jijik lain lagi ceritanya. Ya, kalau ada jijik harusnya tak mau makan kan begitu karena jijiknya. Tapi hukumnya kita bicara hukum di sini. Hukumnya apa? Suci. Ya, hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Nah, demikian daripada jenazah. Dan tidak ada larangan untuk memakan dan meminumnya. Ya, yang dimakan makan kucingnya. Ya. Makan kucingnya yang dilarang. Tapi sisa air sisa minum dan makannya itu suci dan boleh dimakan. Nah, suci dan boleh dimakan. Boleh dimakan ya, bukan harus dimakan. Kalau harus dimakan nanti antum bisa muntah-muntah. Kalau jijik kan begitu, kalau jijik. Nah, kalau nggak jijik silakan makan. Nah, kalau jijik ya sudah. Ya, apa namanya? Tinggalkan yang meragukan kamu kan begitu ya. Janganlah antum minum ya di bejana yang sudah dijilat kucing, habis itu antum muntah-muntah masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Baik. Demikian yang akan dijadikan Allah wa iyyakum. Ya, kita tidak bicara tentang kasus-kasus tertentu ya. Kita ini bicara hukum secara umum. Ya, kasus-kasus tertentu misalnya ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau kucing itu baru nangkap tikus, habis itu naik ke atas meja, makan dia, gimana itu?" Ya, kita katakan itu kondisi jenazahnya, itu hukum khusus. Itu kasus yang nggak semua kucing seperti itu, paham? Nggak semua kucing seperti itu. Ya, nggak semua kucing makan tikus, apalagi sekarang. Jarang kucing makan tikus. Ya, kita tahu bahwa kucing itu dia makan sembarangan. Ya, dia makan sembarangan. Dia termasuk hewan apa? Karnivora atau omnivora dia? Omnivora dia. Dia makan tumbuhan juga. Karnivora dia. Kelas berapa sekolahnya? Karnivora dia. Karena asalnya dia makan daging. Asalnya dia makan daging. Dia nggak bisa makan tumbuhan saja. Kalau manusia bisa makan tumbuhan saja, nggak perlu makan daging, bisa. Ya, nah demikian. Baik. Jadi kita tahu bahwa dia makan apa saja. Dia kadang-kadang makan cecak, kan begitu ya. Dia kadang-kadang makan macam-macam lah, serangga-serangga itu ya. Makan cecak gitu. Kita kadang makan cecak dia ambil cecak dimakan. Ya, lalu habis itu naik ke atas meja dia. Dicurinya ikan kita. Atau enggak dicurinya, dimakannya saja. Atau mau digondol ya gitu, kita tangkap dia, kita ambil itu ikan. Ya makanlah ikan itu, kan begitu ya. Ikan itu namanya ikan rasa cicak. Ya, ikan rasa cicak. Saya akan fitinazani Allah. Nabi mengatakan demikian. Ini hukumnya, ya. Bahwa syariat mengatakan dia suci, bukan najis. Ya, maka dalam hal ini kita percaya saja kepada syariat. Sebagaimana perintah Nabi untuk mencelupkan apa? Lalat.
Nabi mengatakan apabila lalat jatuh kepada minuman salah seorang dari kamu, maka celupkanlah lalat itu, ya, lalu buang lalatnya dan minum airnya. Minum airnya. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan. Apa penjelasan Nabi? Karena salah satu dari kedua sayapnya terdapat penawar bagi racun yang ada pada sayap yang lain. Itu sebabnya. Nah, di sini Nabi juga menjelaskan sebabnya. Kenapa kucing itu tidak najis? Karena dia adalah binatang yang berkeliaran di sekitar kamu. Kalau dia mengatakan, Ustaz, anjing juga berkeliaran di sekitar kita. Lain. Nabi telah menjelaskan hukum anjing pada hadis yang khusus. Nah, demikian dan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi itu dia alasannya, dan kita percaya saja dengan syariat. Bahwa syariat tidak akan mungkin, ini kaidah, syariat tidak akan mungkin menyuruh kita kepada perkara yang mudarat. Nah, demikian. Baik. Dan seluruh perkara yang diizinkan dan diperintahkan oleh syariat pasti maslahat bagi manusia. Nah, demikian. Tidak mungkin di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja memudaratkan umatnya dengan menyuruh mereka makan sisa makanan dan minuman anjing. Apaan? Kucing. Anjing saya dari tadi. Ya. Baik, bersyukur mahasiswa Allah wa iyyakum jami'an. Baik, jadi dapat kita jelaskan ya bahwa kucing hukumnya suci. Baik. Ya, dan dapat diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, annal hirrah laysat binajasin fala yanjus ma la masathu au wala qatihi. Ya, bahwa kucing bukan najis dan tidak najis pula apa yang bersentuhan dengan kucing dan apa yang diminum dan dimakan oleh kucing. Illatnya Nabi menjelaskan, al-illah fi dzalika, dan illatnya adalah annaha minat tawafin, karena kucing termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Dan hadis ini termasuk hadis yang menjadi dalil sebuah kaidah kulliyah yang sangat agung, yaitu apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, Nabi menjelaskan innaha minat tawafin. Bayangkan betapa sulitnya kita jika kucing dihukumi najis. Wah, itu susah itu. Jika kucing dihukumi najis, kita tahu dia tidak bisa diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Kadang-kadang dia enggak seperti anjing. Ya, anjing itu ya mungkin punya sifat dia itu taklid kepada tuannya. Itu anjing. Ya, sifat anjing itu taklid kepada tuannya. Taklid kan apa yang disuruh tuannya, duduk dia. Ya, keluar dia, kan begitu ya. Anjing lebih nurut artinya. Artinya lebih mudah diatur, ya, dia sifatnya muqallid. Anjing itu muqallid. Nah, kucing tidak demikian. Nah, kucing itu lebih pintar dia daripada anjing, lebih cerdik dia. Ya. Kucing itu adalah contoh bagi orang-orang politik, kan begitu ya, seperti itu. Ya. Maka disebut malu-malu kucing, kan begitu ya. Ya, kayaknya dia aman saja begitu, tiba-tiba hilang ikannya gitu. Kan begitu. Kayaknya aman-aman aja. Dia kadang-kadang apa namanya? Ya, malas-malas gitu. Tiba-tiba hilang apa nih? Ikan hilang apa hilang semua gitu. Itu kucing gitu. Kalau anjing, ya makanan tuannya walaupun di depan hidungnya, kalau dikatakan jangan makan, anjing itu tidak mau makan dia. Nah, jadi anjing itu lebih loyal kepada majikannya. Ya, kalau kucing enggak, ya kucing dia tidak mau loyal kepada siapapun. Ya, dia kan begitu ya. Oleh karena itu susah untuk mencegahnya. Sampai kucing piaraan sendiri sekalipun susah. Ya sudah dipelihara dia hilang juga ikannya begitu ya. Itu sudah zina, itu kucing zina, apalagi kucing garam kan begitu. Kucing garam kalau garam. Lebih susah lagi. Nah, ini sangat menyusahkan. Nggak bisa kita menyetop kucing itu susah. Tapi kucing yang zina sekalipun susah untuk dihentikan apinya. Ya ada saja kadang-kadang yang dia nggak mau nurut, kita letak di situ bejana, dia minum kan begitu ya.
Beda dengan anjing nggak mau dia, lebih nurut dia anjing itu. Azanillah wa iyyakum. Baik. Nah demikian. Oleh karena itu syariat memberikan kemudahan bagi kita dengan mengangkat hukum ya atau menjatuhkan atau memberikan hukum suci bagi kucing dan mengangkat hukum najis darinya. Ya, apa namanya? Untuk apa? Untuk taysir, dijabut taysir, untuk kemudahan bagi ya umat Islam atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang saya rahimani wa rahimakumullah. Dan kesucian kucing ini ya para ulama mengatakan sabda Nabi innaha laysat bin najasin dalilun ala taharatu jami' a'dha'il hirra wa badaniha. Ini menunjukkan dalil ya ini adalah dalil sucinya seluruh bagian tubuh kucing. Ya, ini adalah pendapat yang paling sahih. Ya, di seluruhnya suci, baik itu lidahnya, mulutnya, air liurnya, ya, dan badannya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan baul dan agrahnya, yaitu kotorannya? Kotoran kucing dan kencing kucing, suci atau najis? Nah, ini kembali kepada khilaf ulama tentang masalah air seni ataupun kencing ataupun kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jumhur ulama mengatakan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya ya, najis. Air seninya yaitu kencingnya dan tainya yaitu kotorannya najis. Nah, di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, yaitu diharamkan untuk dimakan. Ada dua pendapat di sini. Kita tahu Zahiriyah berpendapat tidak ada dalil kata mereka, maka suci. Maka mereka mengatakan kotoran anjing sekalipun ya suci. Nah, ini pendapat Zahiriyah. Adapun jumhur ulama berpendapat hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya hukumnya najis. Najis. Baik. Nah, jadi ikhwan fillah azanillahu wa jami'an. Adapun ya kita katakan kotoran dan air kencing, ya, kotoran dan air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya hukumnya suci. Misalnya apa? Kambing, onta, ayam dan lain-lain sebagainya, sapi itu hukumnya suci, ya, tidak najis. Suci tidak najis. Suci dan tidak najis. Maka dari itu ada di dalam syariat bolehnya minum air kencing onta. Air kencing onta boleh diminum, air kencing. Boleh. Ya. Dan katanya itu obat. Nabi SAW pernah merintahkan dua orang yang kena demam untuk minum air kencing onta dan mereka sembuh dari demamnya. Ya, sembuh dari demamnya. Jadi air kencing onta itu obat. Itulah dia onta. Kencingnya jadi obat kan gitu ya. Tapi sayangnya bukan jadi jimat. Kencingnya obat itu onta. Bagi yang yang sanggup mungkin bisa menghilangkan penyakit malaria. Kalau dia kena virus malaria, maka salah satu obatnya adalah minum kencing onta. Dikisahkan bahwasanya Syekh pernah berobat dengan cara ini dan sembuh dari malarianya. Nah, demikian itu minum kencing onta. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ya, hewan-hewan yang boleh dimakan ini kalau diharamkan, kalau dikatakan najis, ya, air seninya ini akan susah. Kenapa? Ketika akan diambil susunya, ya, itu kadang-kadang akan tercampur sedikit, ya, kotoran-kotorannya kan begitu ya. Ketika proses merah susunya, ya kadang-kadang ada kotorannya yang mersih kan begitu ya. Jangan lepas dari itu.
dan susah kadang-kadang. Nah, dengan itu kita katakan bahwa ini tidak mengapa. Ya boleh dia apa? Diminum dan tidak najis susu itu karena kecampur sedikit misalnya kencingnya atau apa ya. Karena dia tidak dikatakan najis. Wallahu a'lam. Baik. Maka dari itu ada satu daerah yang mengolah kembali kotoran sapi, jadikan sayur. Ya, ada. Apa namanya? Orang karu. Katanya di Mandailing juga ada. Hah? Yaitu apa namanya? Daun ubi. Kata juga nggak ngerti. Iya. Nah, itu katanya diolah jadi makan. Iya, betul itu. Anda belum pernah lihat dan belum pernah juga mencicipinya. Hah? Betul. Apa? Kotoran yang belum. Gitu. Jadi gimana organnya? Yang ada di dalam perutnya dipotong. Jadi untuk makan sayur, motong kerbau gitu. Berarti gue. Iya maksudnya khusus. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi intinya ya, kotoran-kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya hukumnya suci. Baik. Mengenai makan kotoran itu berbeda lagi hukumnya. Ya, makan kotoran berbeda hukumnya. Ya, makan kotoran beda hukumnya. Sebagian mengatakan makan kotoran itu tidak boleh. Jadi termasuk qadurat dan apa namanya khabith. Ya, mengandung penyakit dan tidak boleh dimakan. Nah, muskilnya di sini, Nabi pernah menyuruh minum air kencingnya onta untuk obat. Nah, apakah itu khusus air kencing onta atau boleh? Ya, hewan-hewan lain yang setelah diteliti ataupun dicoba ternyata tidak mudarat, ya, ternyata tidak mudarat. Ya seperti mungkin sebagian daerah yang saya sebutkan tadi, mereka makan saja dan mereka tidak mudarat karena makan itu. Maka apa hukumnya? Kita katakan hukumnya tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah kalau kita katakan dia itu khabith, ya khabith, termasuk makanan yang khabith yang buruk, maka ikhwanifiddin ini harus ya berdasarkan satu sifat yang jelas, yaitu memang benar-benar memudaratkan. Ya, benar-benar memudaratkan. Nabi pernah dihidangkan dab. Apa itu dab? Biawak. Nabi tidak memakannya. Tapi mempersilahkan orang-orang untuk memakannya. Nabi mengatakan sesungguhnya itu makanan tidak biasa dimakan di daerah kami. Ya, bagi sebagian orang mungkin makan dab itu, makan apa? Biawak itu jijik. Ya, jijik kita melihat biawak aja jijik kan gitu ya. Sebagian orang tidak mau makannya. Ya, Nabi tidak memakannya, tapi Nabi tidak mengharamkan orang lain untuk memakannya. Nah demikian yang fitina azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi hukum asal makanan itu mubah. Ini dia masalahnya. Paham? Hukum asal makanan mubah. Ya. Wa huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kamu seluruhnya apa yang ada di atas muka bumi ini. Hukum asal makanan itu adalah halal. Hukum asal makanan halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Kecuali yang diharamkan oleh syariat. Maka kita katakan ikhwan fillah sarahatan, ya terus terang kita katakan bahwa label halal itu keliru. Apa? Label halal itu keliru. Seharusnya apa? Label haram. Ya? Seharusnya label haram. Haram. Nah, di bagian negara seperti itu, bukan label halal, tapi label haram. Haram, kan begitu ya. Berarti nggak boleh dimakan. Karena hukum asal dari makanan itu halal. Ngapain ditulis halal? Memang halal, memang dasarnya halal ya. Kecuali ada sebab-sebab yang membuat dia
haram, maka ditulislah haram, kan begitu. Jadi lebih simpel sebenarnya kalau label itu diganti. Ya. Tapi ya tentunya ekonomi kalau pakai label halal ini nilai lingkupnya lebih besar gitu. Karena akan banyak minta label halal kan gitu. Tapi kalau label haram kan ya nggak ada nanti yang datang ke gitu. Sepi nanti ya. Gitu. Maka dipilihlah yang ramai kan gitu ya. Pakai label halal. Sebenarnya itu kita katakan ya, keluar dari kaidah asal. Karena kalau kita pakai kaidah asal, ya, kita pakai kaidah asal, hukum asal makanan itu makanan apapun. Sebagaimana kata orang, semua yang ada di udara itu halal kan itu, kecuali kapal terbang. Semua yang ada di darat itu halal, kecuali motor tank. Ya, itu hukum. Ya, hukum asal bagi makanan-makanan yang ada semuanya halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat karena sifat-sifat tertentu atau karena ilat-ilat tertentu. Ada sebab-sebab tertentu, misalnya dia itu mengandung mudarat. Ya, atau diharamkan oleh Al-Quran seperti babi, darah, bangkai, kan begitu ya? Ya, hewan-hewan yang menjadi bangkai, meskipun dia tercekik, jatuh, terpukul dan jenisnya, maka haram dimakan. Ya, makanan yang dipersembahkan untuk sembelihan yang dipersembahkan untuk berhala, walaupun disembelih dengan bismillah, tapi dipersembahkan untuk berhala, haram. Karena sifat tertentu itu ini dijadikan sebagai persembahan disembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sapi. Nah, jadi hukum asal makanan itu adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Maka kita katakan bahwa sebenarnya ya, label halal itu ya, kita katakan bertentangan dengan hukum asal. Ngapain dikasih label halal? Ya memang hukum asal makanan itu halal. Ya. Ganti saja dengan label haram. Jadi jelaskan gitu, kalau nggak ada labelnya halal lah memang. Ya kan? Kecuali yang ada yang ditulis haram kan gitu ya, haram gitu. Sekarang tulisan halalnya pun lain, halal gitu ya. Halal gitu. Tanpa alif pun gitu. Demikian Sayyidina radhiyallahu anhu. Baik. Nah, diriwayatkan dari Daud bin Saleh bin Dinar As-Sammar dari ibunya bahwa majikannya mengutusnya untuk menemui Aisyah dengan membawa harisah. Harisah ini jenis bubur yang terbuat dari gandum dan sedikit ada potongan-potongan daging padanya. Lalu ia dapati Aisyah sedang salat. Ia membawa harisah ini, makanan ini yang namanya harisah. Ya, lalu ia menemukan atau ketika sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang salat. Aisyah memberi isyarat supaya aku meletakkannya. Itu diletakkan, bawaan itu diletakkan. Ini merupakan dalil bahwa orang yang salat boleh melakukan gerakan untuk suatu maslahat, misalnya tutup pintu kan begitu ya, atau pergi, atau letakkan kan gitu ya, isyarat-isyarat yang mengandung satu makna yang bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak sedang salat. Ya, menyuruh diam gitu ya, dan seterusnya. Nah, Aisyah sedang salat, maka ia mengisyaratkan supaya diletakkan itu makanan. Maka oleh oleh pembantunya ini, ya, oleh orang yang datang ini, diletakkanlah makanan itu. Diletakkanlah makanan tersebut. Nah, setelah diletakkan, datanglah seekor kucing. Aisyah sedang salat, nggak tahu. Ya, sudah makanan itu diletakkan, datanglah seekor kucing dan memakan makanan itu. Selesai salat, Aisyah memakan bagian yang dimakan kucing itu. Selesai salat, Aisyah memakan makanan yang dimakan oleh kucing itu, bagian yang dimakan oleh kucing itu, bukan bagian yang lain. Kalau bagian yang lain ya tentunya ya nggak ada masalah kan begitu ya. Ini bagian yang dimakan oleh kucing itu dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah berkata, menjelaskan kepada mungkin pembantu itu, ya, sesungguhnya kucing ini tidak najis. Ia adalah hewan yang ada di sekitarmu. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu dengan sisa air minum kucing. Nah, berwudu. Jadi pakai untuk berwudu, yaitu untuk bersuci. Dari mana? Dari air sisa minum kucing.
Ya, kucing minum di situ, Nabi berwudu dengan air tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa dia itu suci dan boleh digunakan untuk sebagai alat bersuci kucing. Ya. Nah, berkaitan dengan sucinya sisa air minum kucing ini, At-Tirmidzi mengatakan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, yaitu sahabat Nabi, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan lain-lain. Mereka menganggap sisa air minum kucing tidak mengapa atau tidak najis. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, itulah yang berkaitan dengan hukum kucing, ya. Berkaitan dengan hukum kucing. Baik. Nah, kemudian tidak ada beda ya antara kucing yang liar dan kucing yang dipelihara, kucing yang jinak. Karena kucing itu ada dua juga dia. Ada kucing liar dan ada kucing jinak. Nah, dalam hal ini tidak ada beda antara hukum kucing liar dan kucing jinak, dan tidak ada beda juga antara kucing hutan dan kucing kota. Ya, Sinnaur adalah kucing hutan. Ya, Sinnaur. Dan Hirraf, Kitun kan begitu. Ini kucing-kucing yang biasa ada di kota, di kampung dan sebagainya. Ya, tidak ada beda hukumnya antara kucing kota dan kucing kampung maksudnya, dan kucing hutan. Hukumnya sama. Di hutan juga ada kucing ya, kucing hutan. Apa hukumnya? Sama dengan kucing ya kampung. Nah, kemudian mungkin sebagian hukum berkaitan dengan hewan-hewan yang mirip kucing. Seperti apa? Oh, harimau mirip kucing. Jauh kali bedanya. Contohnya apa? Musang. Ya, musang. Musang. Apa hukum musang? Iya, artinya najis atau tidak najis? Musang apakah disamakan dengan kucing? Tidak sama dengan kucing. Kenapa? Ada bedanya musang dengan kucing? Hah? Ya, hukum sucinya. Suci atau tidak suci dia? Yang rajih hukumnya suci. Musang termasuk hewan yang dihukumi suci. Ya, karena dia hampir sama tabiatnya dengan kucing. Ya, dia hidup di sekitar manusia. Ya, dia hampir sama dengan kucing, hukumnya juga dinyatakan suci. Ya. Tapi tetap haram dimakan. Nah, demikian. Dan termasuk juga yang disamakan adalah al-fa'ru. Fa'rah. Tikus. Al-fa'rah tahirah. Kucing lagi. Tikus itu hukumnya suci. Kenapa? Li'annaha minat tawafin. Karena dia juga ada di sekitar manusia. Di rumah banyak tikus. Dan kadang-kadang tikus malam-malam datang mencuri makanan kan begitu ya, menggerogoti ini itu dan lain sebagainya. Maka apa hukumnya makanan yang digerogoti tikus? Suci, boleh dimakan. Nah, demikian. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah SAW pernah berkata tentang fa'rah, tentang tikus? Kamu tuh bisa mani, yang mati di minyak ya, ataupun di makanan. Nabi mengatakan al-quha wa ma haulaha, buanglah tikus itu dan makanan yang ada di sekitarnya. Kita katakan, "Na'am, benar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Nabi telah mengatakan ini, "Walakin hadhihi maitah." Tapi itu berkaitan dengan apa? Tikus yang jadi bangkai. Mati jatuh di situ. Tapi tikus yang tidak jadi bangkai, wal faru idza mata takunu najisah. Wal hirra aidan idza mata takunu najisah. Jangankan tikus, kucing saja kalau dia mati jadi bangkai, jadi najis. Ya. Wa dzalika li anna illa allati min ajli khuffifat zalat al-an. Karena illat yang karenanya itu diringankan hukum tersebut telah hilang. Nah, apabila dia sudah mati, karena kalau dia sudah mati dia nggak bisa keliling-keliling,
Gitu. Kalau dia mati masih keliling-keliling, ini Tom and Jerry gitu. Kalau dia mati dia bisa keliling-keliling, maka tidak dikatakan tawafin. Tidak dikatakan tawafin, maka ilatnya hilang. Ya, maka hukumnya juga berbeda. Karena hukum berkaitan dengan ilat. Nabi mengatakan ilatnya tawafin. Nah, kalau dia sudah mati jadi bangkai, maka hukumnya hukum bangkai najis. Ya, kucing, tikus dan sejenisnya. Musang. Nah, kalau dia mati jadi najis dan dihukumi bangkai. Ya, najis. Nah, kalau dia tidak mati, ya seperti yang saya contohkan tadi, ya. Tikus datang menggerogoti makanan kita. Ya. Lauk kita. Ya. Makanan kita, ya. Ikan kita, daging kita dan lain sebagainya, sayuran semua digerogoti tikus. Apa hukumnya? Apakah perlu dibuang itu bagian yang digerogoti tikus? Tidak perlu. Ya makan. Kalau tadi makan. Ustaz, apakah dibedakan tikus peliharaan yang kecil itu apa namanya? Hamster dan tikus got? Apakah disamakan hamster dengan tikus got? Ya kita katakan sama, tikus. Selama namanya masih tikus, masuk di dalamnya kelinci, tupai dan sejenisnya. Hukumnya apa? Suci. Nah demikian. Nah, sisa makannya suci. Sisa makannya suci. Nah, sisa minumnya juga suci. Oleh karena itu kalau kelinci makan marmut, kelinci, tupai makan wortel, nggak habis, antum yang habisi. Nggak perlu dibuang bagian mulutnya, makan saja. Jadi kelinci gitu. Suci dia, secara hukum suci. Itulah yang bisa dipetik dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, berkaitan dengan kucing dan hewan-hewan yang sejenis dengan kucing yang memiliki ilat yang sama, yaitu tawafuna alaikum, yang berada di sekitar kamu. Nah, hukumnya suci sebagaimana disebutkan tadi. Nah, hukum sucinya ya, bukan hukum memakannya, itu beda. Ya, makan tikus bagaimana? Bolehkah makan tikus? Jawabnya tidak boleh. Nah, nanti akan dijelaskan dalam bab makanan. Itulah dia pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan hukum air seni, kotoran dan air seni manusia. Ya, kotoran dan air seni manusia. Kalau yang mengatakan manusia juga minat tawafina alaikum. Dari kita. Apakah dihukum suci juga? Kencing manusia. Kalau dihukum suci maka nggak perlu ada tulisan dilarang kencing di sini. Diganti saja, silakan kencing di sini. Karena tidak najis. Baik, nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan hukum air seni ataupun anjing dan kucing.